ternyata pembangunan dermaga itu tidak langsung dibangun begitu komandan ya. Untuk proses yang panjang juga. Maksud saya ada beberapa tahap sebelum dilaksanakan untuk langsung pembangunan itu. Iya ada. Berarti ada pembagiannya, dermaga yang baru dibangun dengan dermaga yang dikembangkan, berarti itu beda komandan. Beda lah. Oh, kira-kira seperti apa begitu? Kalau kayak gini, saya kasih contoh kan. Kalau kita ini kan Kolaka rencana pelabuhan yang sudah ada, pelabuhan saat itu dikembangkan. Siap. Tambah pasal dikembangkan, jadi yang sudah dikembangkan. Nah, dalam proses pengembangan pelabuhan itu ada beberapa rangkaian, ada beberapa tahap ya komandan ya. Tahapan. Nah, sebelum dibangun, sebelum dikembangkan ada namanya DID. Nah, di DID dulu. Nah, di dalam DID ini kan menceritakan nanti berapa meter pengembangannya, dan ini kan dia berdasarkan RIP. Oh, RIP, rencana induk pelabuhan. Nah, di dalam RIP kan menggambarkan mana pelabuhan pengembangan jangka panjang dan jangka menengah. Nah, kita ini berbicara khusus Kolaka. Nah, Kolaka ini kan sudah dilaksanakan DID-nya pada tahun 2015. Oh, siap. Nah, tapi yang laksanakan itu DID-nya melalui anggaran APBD. Oh, APBD. Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Dinas Perhubungan. Iya. Jadi dikatakan DID umurnya, DID itu ada produk hukumnya bahwa ini sudah selesai DID setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, finalnya melalui Direktorat Jenderal Perhubungan. Oh, siap. Kepelabuhanan. Setelah diadakan, nah, dalam pelaksanaan itu ada beberapa tahapan, ada seminar antara. Nah, makanya ini berarti yang dilaksanakan sekarang kayak boring ini untuk menindaklanjuti yang kemarin DID yang selesai dari Pemda. Iya itu karena kemarin juga waktu tim dilaksanakan DID tahun 2015 itu, nah, boring yang dilakukan itu bergeser dari rencana titik pengembangan. Nah, iya ada pengembangannya. Saya beri contoh, pengembangan akan dipancang di sini, di sini. Tetapi di boring itu bukan itu yang di boring, bergeser jauh, jauh dari koordinat yang akan dikembangkan. Sehingga diupdate sekarang. Ini bukan diupdate, ini adalah hasil koordinasi hasil DID itu oleh tim Kementerian Perhubungan melalui Direktur Kepelabuhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Siap. Hasil konsultasi dan koordinasi kemarin bahwa boring yang dilaksanakan pada tahun 2015 itu, makanya di boring ini. Siap, di boring ulang ini. Di boring ulang. Nah, boring ini untuk mengetahui ya struktur dan kepadatan tanah di bawah. Karena supaya ditahu kepadatannya itu pada saat dipancang nanti. Sehingga pada saat pengajuan rencana juga berdasarkan boring ini juga nanti. Oh, jadi anggaran belum langsung mau turun kalau misalnya boring ini belum selesai final. Selesai karena tuh anggaran akan turun satu pelabuhan kalau untuk pengembangnya salah satunya harus ada DID sama AMDAL atau lingkungan hidup. Siap. Itu kalau yang pengembangan. Iya, kalau untuk pengembangan. Kalau pengembangan itu DID. Kalau yang baru mau dibangun kayak di Kolaka Utara, kalau nggak salah kemudian kayak di Kolaka Utara itu beda lagi kalau di Kolaka Utara itu kan ada data juga. Nah, inilah yang mungkin perlu teman-teman pahami bahwa pada saat melakukan studi apapun itu namanya, yang ada hubungannya untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan, sebaiknya mungkin lebih banyak koordinasi dengan UPT Laut yang ada di daerah tersebut. Oh, siap. Sehingga ada sinergi. Iya, siap. Sekarang tugas kita memperbaiki sehingga bisa dimanfaatkan produk hukumnya itu. Oh, siap. Karena ini ada anggaran, Pak. Anggaran dikeluarkan oleh Pemda. Kalau tidak bisa dimaksimalkan, tidak bisa dimaksimalkan, ya itu kan rugi. Iya, betul. Siap. Kita berusaha untuk memaksimalkan sehingga DID yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka tahun 2000 kita bisa manfaatkan untuk pengembangan pelabuhan Kolaka. Oh, siap. Salah satu boring kita sudah boring. Siap. Kita juga sudah kodril kemarin. Kodril itu kurang lebih 2 bulan lalu. Nah, kodril ini kan untuk mengetahui kekuatan beton.
Kekuatan beton dermaga, Komandan. Iya, dermaga. Karena dulu diambil kekuatannya tahun 2015. Sekarang sudah tahun 2020, sudah 5 tahun. Tentu ada perubahan di situ. Oh, siap. Makanya kemarin kami konsultasi ke pusat Siap. untuk menyarankan bahwa ini harus dikoordinasi dan pelaksanaan koordinasi juga kita sudah laksanakan. Oh, sudah siap. laksanakan 2 bulan lalu ya, Kondisi. Sudah kita laksanakan juga. Nah, ini Siap. salah satu semua persyaratan untuk sehingga DID yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka tahun 2015 melalui Dinas Perhubungan kita bisa manfaatkan dan Oh, siap. pengembangan Kolaka ke depan. Berarti sedikit lagi anggaran yang untuk pengembangan pelabuhan Kolaka ini insya Allah akan turun karena Insya Allah, beberapa tahap sudah dilaksanakan. Beberapa tahap sudah, ini tahap terakhir, ini tahap akhir. Setelah tahap hari ini boring kita sudah laksanakan ini melalui konsultan. Ini tahap akhir, akan ada lagi seminar akhir. Oh, siap. Nanti Siap. hasil dari boring ini kan dibawa ke lab dulu. Oh, siap. Dari lab itu hasil lab, di dalam hasil lab baru ditahu nanti hasilnya lab, hasil dari lab yang dilaksanakan konsultan ini kita bawa ke kantor pusat untuk diseminarkan kembali. Oh, siap. Setelah seminar akhir ini, inilah yang kita harapkan. Seminar akhir mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Direktorat Kepelabuhanan. Oh, siap. Itu kalau untuk pengembangan. Tetapi kalau apa namanya pelabuhan baru, ya. Siap. Kalau pelabuhan baru beda. Pelabuhan baru itu banyak tahapan juga, banyak proses. Ada proses. Jadi sebelum dilakukan pembangunan, ini kan beda. Kalau pembangunan itu kan baru, pembangunan, pengembangan, mengembangkan. Jadi dua bahasa ini berbeda. Pembangunan, pengembangan. Pembangunan baru memulai. Pengembangan yang sudah ada dikembangkan. Pembangunan dari nol, Komandan. Dari nol, dari titik nol kan. Pembangunan yang banyak juga kendala yang selama ini, bahwa kadang ada satu pembangunan pelabuhan di satu daerah itu bermasalah akhirnya, Pak. Akhirnya apa? Lokasi. Setelah dibangun ada antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat karena lahannya belum beres. Nah, sekarang dari Kementerian Perhubungan sebagai syarat utama untuk dibangun satu pelabuhan di wilayah UPT tersebut, kepemilikan dulu yang paling jelas. Sertifikat, Komandan. Sertifikat. Nah, kita contoh ini seperti nanti di Kolaka Utara. Ketika Pak Bupati ini akan ingin dibangun pelabuhan di Kolaka Utara, lokasi yang akan dibangun itu terlebih dahulu dihibahkan ke kantor UPP kelas 3 Kolaka dulu. Oh, siap. Jadi sudah menjadi aset kita. Siap. Nah, jadi sudah menjadi aset, kita ajukan perencanaannya ke Kementerian Perhubungan melalui ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Itu ada pelaksanaan pra-FS dulu. Oh, siap. Sama FS, setelah pra-FS baru di SID. Oh, siap. Nah, SID bedanya itu untuk SID untuk pelabuhan yang baru. Oh. Kalau DID pengembangan. Siap. Jadi harus dibedakan. Harus dibedakan. Teman-teman harus tahu yang mana DID, yang mana SID. Kalau SID itu pelabuhan yang baru. Kalau DID pengembangan. Siap. Itu baru. Setelah menjadi milik kita, artinya masuk di dalam aset BUMN Kabupaten UPP kelas 3 Kolaka, kita bisa usulkan. Nah, dalam pengusulan pelabuhan ini tentu juga kita melihat asas manfaat suatu bangunan. Oh, siap. Maka yang kita bangun apa asas manfaatnya terhadap pembangunan wilayah tersebut, dan apa dampaknya, yang paling utama apa dampaknya kepada masyarakat Melalui ekonomi begitu, Komandan. ekonominya, saya kira. Jadi jangan kita asal membangun tidak memikirkan asas manfaat yang kita bangun. Siap. Jadi teman-teman harus pahami semua itu, sehingga dan tidak asal mengusulkan tidak diterima. Bagaimana mau diterima kalau data dukun tidak lengkap? Apalagi kalau tahap-tahapnya tidak dipahami, tidak kalau tahap-tahapnya dimengerti. tidak dipahami, bagaimana teman-teman di pusat mau menurunkan anggarannya ke satu daerah, ke UPT, Mau menerima usulannya orang pusat. usulan dan diusulkan saja tidak tahu Siap. dasarnya apa, Siap, apa siap, yang Komandan. dibangun, persyaratannya apa. Jadi itu harus kita tahu semua itu. Siap, dalam Komandan. pengembangan, dalam pengusulan. Siap, Komandan. Bagaimana, Pak Arman? Tadi yang dijelaskan
Pak Kepala Kantor Pimpinan. Alhamdulillah tadi yang dijelaskan sama Bapak, tadinya kita tidak pernah tahu masalah itu. Siap. Dijelaskan sama Bapak, masukan juga buat kita. Siap. Ya. Mana tahu kan jadi kepala kantor dia. Insya Allah. Siap. Mana tahu nanti saya Amin. Apalagi tadi sudah dipangkat penyempatan Siap. ya kan? Amin. Iya kan? Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Kolaka Utara setelah dibangun pelabuhan menjadi UPT Bisa saja. satu PT, kebetulan rezeki Pak Arman langsung menjadi kepala di sana. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Komandan atas penjelasannya untuk jadi uraian atau motivasinya kita bahwa saya seperti ini. Artinya ya memang bahwa tidak ada yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada orang yang pintar, hanya mau belajar. Tidak ada yang sempurna, hanya mau belajar.